Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Isrodia SPD MMPD serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Sinta Amalia dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang teori pengolahan informasi. Baik, dalil dalam Quran surah Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Dalam dalil ini menjelaskan bahwasanya mendengarkan dan memperhatikan merupakan salah satu pintu masuknya informasi. Kemudian ada juga perkataan dari Albert Einstein, education is not the learning of facts but the training of the mind to think. Artinya, pendidikan bukanlah mempelajari fakta tetapi melatih pikiran untuk berpikir. Oke, selanjutnya, apa itu teori pengolahan informasi? Definisinya yaitu sebuah model kognitif yang mengibaratkan cara kerja pikiran manusia seperti sebuah komputer, yang mana di sini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu input, kita menerima informasi dari lingkungan sekitar kita. Kemudian proses dan simpan. Otak mengolah dan menyimpan data tersebut di dalam memori. Kemudian yang ketiga yaitu output. Kemudian yang ketiga adalah output. Kita mengeluarkan kembali informasi tersebut saat dibutuhkan. Kemudian fokus utamanya di sini adalah bagaimana individu itu mempersepsi, mengorganisasi, dan mengingat informasi dari lingkungan sekitar. Baik, pembahasan yang pertama itu attention atau perhatian, yang mana attention ini bisa kita sebut sebagai gerbang utama informasi. Jadi definisinya di sini adalah proses mental untuk menyeleksi rangsangan dari luar agar dapat diproses lebih lanjut. Jadi bayangkan saja otak kita itu sebagai rumah yang sangat besar dan dunia luar merupakan pasar yang sangat ramai, yang mana terbanyak sekali suara, kemudian pemandangan, dan lain sebagainya yang ingin masuk ke dalam rumah kita atau otak kita. Nah, tanpa attention ini atau perhatian ini, pintu itu tertutup atau otak kita itu tidak bisa menerima, dan informasi tersebut hanya lewat begitu saja tanpa perlu kita ingat. Fungsi seleksi, karena otak memiliki keterbatasan kapasitas, atensi atau attention ini membantu kita memilih informasi yang relevan atau mengabaikan gangguan atau distraksi. Jadi, kita itu tidak bisa memproses semua informasi dalam sekaligus. Jadi diibaratkan attention ini seperti satpam di pintu gerbang yang memilih kalau misalnya kita sedang mendengarkan penjelasan dari dosen, maka attention ini membantu kita untuk menyeleksi, seperti suara dosen ini penting, silahkan masuk. Kemudian suara burung di luar itu gangguan, maka abaikan saja. Itulah fungsi attention untuk menyeleksi. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan belajar. Tanpa perhatian atau attention ini, informasi hanya akan sampai pada sensory register. Supaya informasi itu bisa tersimpan di memori jangka panjang kita harus memberikan perhatian penuh padanya. Kemudian selanjutnya yaitu attention atau perhatian pada anak usia dini. Attention atau perhatian pada anak usia dini itu yang mana durasinya sangat singkat, biasanya 2-5 menit per tahun usia mereka. Misalnya contoh, ada seorang anak berumur 3 tahun, maka fokus maksimalnya anak tersebut yaitu 6-15 menit saja. Selanjutnya seleksi rangsangan. Anak mudah terdistraksi oleh warna terang, suara keras, dan gerakan mendadak. Anak usia dini itu sangat peka terhadap warna yang mencolok, kemudian suara keras, atau gerakan tiba-tiba. Hal ini bisa dengan mudah menarik perhatian mereka menjauh dari apa yang sedang kita ajarkan kepada mereka. Kemudian tips stimulasi. Gunakan media visual yang konkret dan menarik untuk memfokuskan perhatian mereka pada materi inti. Anak-anak lebih suka melihat benda yang nyata atau gambar yang menarik daripada hanya mendengar penjelasan yang panjang lebar. Kemudian sampaikan materi inti di awal, karena fokus mereka itu sebentar. Sampaikan hal penting itu saat mereka baru mulai belajar.
Oke, singkatnya attention atau perhatian merupakan salah satu kunci utama agar ilmu bisa masuk ke dalam otak. Khususnya untuk anak-anak, kita harus memaklumi dengan durasi fokus mereka yang singkat dan membantu mereka untuk tetap fokus dengan cara-cara yang lebih menarik perhatian dan fokus anak-anak. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.